OPD, saya menyampaikan arahan Presiden saat pertemuan kepala daerah seluruh Indonesia dan juga Forkopimda se-Indonesia di JCC Sentul yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden tentang bagaimana mengantisipasi inflasi, lalu juga bagaimana para kepala daerah dituntut untuk sama-sama mengatasi persoalan stunting yang ada, terutama yang berkaitan dengan gizi buruk. Rapat ini kemudian saya arahkan secara baik kemarin kepada para pimpinan OPD agar masing-masing OPD dalam merencanakan giat belanja di tahun anggaran 2022 kemarin kita evaluasi dan juga 23 dan besok untuk 2024 agar betul-betul dapat korelasi dengan kebijakan Presiden. Karena ini demi negara kita, itu yang kami lakukan. Lalu yang berikut, arahan saya kepada kepala dinas adalah karena kami sudah jadi provinsi, maka kami harus wajib koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan agar terjadi koneksitas dalam semua urusan dan perencanaan pembangunan di daerah, sehingga Kabupaten Merauke dari hari ke hari tetap tumbuh dan juga berada dalam kondisi yang lebih baik untuk besok. Ini yang kemudian saya arahkan kepada pimpinan OPD. Lalu yang berikut juga ada beberapa arahan saya berkaitan dengan bagaimana masing-masing OPD mempersiapkan dan juga tetap tanggung jawab terhadap administrasi belanja dan juga realisasi lapangan agar kualitas pekerjaan juga administrasinya dapat diawasi dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Hal yang berikut yang saya tegaskan juga kepada para pegawai yang akan dan sudah menjabat sebagai pejabat pelaksana di Provinsi Papua. Yang notabene secara kepegawaian masih merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, agar prosedur kepegawaiannya dapat diperhatikan dengan baik. Seperti itu. Jadi mau pindah ke provinsi harus tetap mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku. Seperti itu. Lalu yang berikut, jangan langsung seperti kapal pecah yang tidak stom langsung berangkat. Kalau boleh atasan langsung di sekitar lingkungan di mana dia menjabat itu wajib untuk diberitahu atau dikoordinasikan dan selanjutnya harus ikut aturan kepegawaian, apalagi mereka yang punya jabatan di pemerintah Kabupaten Merauke, eselon 2, eselon 3, ini wajib taat aturan kepegawaian. Ini yang saya arahkan kepada para pejabat, khususnya pimpinan OPD hari kemarin. Hari tadi yang saya arahkan adalah saya kumpul dengan semua pejabat yang akan mutasi, relokasi ke provinsi. Saya ingatkan kembali untuk bagaimana mereka taat kepada kode etik kepegawaian. Prosedur kepegawaian ini diperhatikan sehingga ketika proses mutasi mereka ke pemerintah provinsi Papua Selatan ini betul sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misalnya mereka yang sekarang sudah jadi PLT, maka dengan demikian karena sudah tidak efektif di pemerintah Kabupaten Merauke, mau tidak mau secara kepegawaian harus hak-hak mereka misalnya tukim, tunjangan kinerja terpaksa harus kita putuskan gitu. Nah, ini yang saya jelaskan secara teknis. Lalu misalnya aset pegawai yang punya kendaraannya adalah sumber dari APBD Merauke pasti ditarik kembali. Nah, ini jangan sampai orang pikir ini semau perut dilakukan. Nah, ini tidak benar. Jadi biar semuanya sepaham bahwa ini sesuai aturan. Karena KPKLN juga lagi menyeleksi apa yang sedang berkaitan dengan aset kita, aset bergerak maupun aset tetap, seperti itu ya. Ini yang saya lakukan seperti itu. Lalu saya lanjut dengan rapat tentang penertiban penjualan minuman beralkohol. Hari ini saya lanjut, saya ingin tertibkan, mereka juga harus mengerti prosedurnya bagaimana, aturannya bagaimana, koordinasinya bagaimana, sehingga terjadi satu kesatuan dalam gerak pembangunan di Kabupaten Merauke. Ini yang saya lakukan tadi. Ada lain?
Pak kembali ke ASN, pejabat-pejabat total pejabat yang dari Kabupaten Merauke pindah ke Provinsi Papua Selatan itu total berapa banyak Pak? Hampir 200-an lebih sekarang yang sudah punya SK. Mereka punya SK pelaksana, belum punya SK tetap. Dan mereka belum, seluruh pegawai yang sekarang ada di provinsi belum punya SK tetap berdasarkan positif pegawai. Begitu. Tapi kalau gaji masih Gaji untuk sementara masih dari Pemkab, tapi 3 bulan ke depan pasti akan akan diputus karena mereka sudah menerima gaji dari pemerintah provinsi. Cuma mereka harus sesuai prosedur yang berlaku, begitu. Terus harus taat kepada prosedur kepegawaian. Kira-kira begitu. Bupati tadi yang disebut untuk masalah miras, penertiban miras itu kira-kira seperti apa? Kalau yang saya jelaskan tadi, saya mau ada koneksitas, mereka memahami aturan. Contohnya, mereka mau jualan golongan A, golongan B, golongan C. Kalau golongan A, berarti ini adalah minuman yang kadar alkoholnya kurang dari 11% atau 10%. Saya 5%, saya tidak hafal persis. Berarti seperti sejenis bir. Nah, ini izinnya mereka harus urus ke pusat, begitu. Sementara kalau yang golongan C dan golongan B itu diurus di daerah. Tapi dengan permen yang ada, sekalian mereka bisa yang punya izin golongan B dan C B dan C sekalian bisa menjual golongan A karena sesuai dengan aturan yang ada, dengan permen yang ada. Nah, itu yang tadi kita samakan persepsi. Yang berikut bagaimana cara menginsert untuk mereka bisa mendapat rekomendasi. Aturan sekarang hampir di semua harus user atau rakyat sendiri yang mau buka usaha, mereka yang harus insert sendiri ke dalam aplikasi yang ada di Perindakop. Mereka menginsert sendiri, setelah selesai mereka mendapat rekomendasi secara offline dan online. Ini akan kemudian connect dengan PTSP untuk bisa mendapatkan izin tempat usaha dan izin penjualan seperti itu. Jadi banyak teman yang saya rasa bahwa mereka kurang paham. Akhirnya saya menjelaskannya biar dinas teknis menjelaskan secara teknis, saya memberi pengarahan dan mereka bisa paham dengan baik. Nah, karena nanti sesudah ini semua punya izin tetap, kemudian kita dengan Forkopimda juga dengan lintas teknis kami akan duduk untuk bicara sama-sama seperti itu. Ya, ada usulan dari pihak keamanan untuk bisa membatasi penjualan miras. Kalau itu yang saya lakukan kemarin, saya sudah coba batasi seperti itu. Tapi kan harus tertibkan, yang biar sudah dibatasi harus juga tertibkan karena juga ada pengedaran yang di luar dari izin kita. Begitu, itu yang kita lagi tertibkan. Begitu. Saya kira begitu ya. Kembali ke relokasi ASN. Sementara kalau 200 ASN dari PMK